Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4721. Jemima tidak menyangka bahwa hadiah ulang tahun yang diberikan Charlie begitu saja padanya akan sangat mahal. Sangat mahal sehingga bahkan lelaki tua dari keluarga Fei hanya mendapat setengahnya dari Charlie. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Pada saat ini, ada kegembiraan seperti gadis di hatinya. Dan ada juga ketakutan akan imbalan tanpa imbalan. Namun, dia tidak menyangka bahwa kalimat Stella selanjutnya akan membuatnya terdiam. Dia melihat Stella berjuang untuk waktu yang lama, memandang Jemima, dan bertanya dengan sangat serius. "Nona Liu, apakah Anda berencana untuk menjual pil pendispersi darah ini? Jika Anda berencana untuk menjualnya, saya bersedia membayar 10 miliar dolar as." Hanya sedikit orang yang tahu nilai sebenarnya dari pil ini lebih baik daripada Stella. Tak perlu dikatakan, permajaan adalah obat ajaib yang bisa dijual seharga 300 miliar dolar AS. Bahkan pil pendispersi darah adalah produk luar biasa yang dapat menyembuhkan ratusan penyakit dan ribuan luka. Bahkan orang yang sekarat dapat hidup selama 3-5 tahun. Untuk orang yang putus asa, dia bahkan rela menukar 5 tahun hidup dengan 50,000 yuan. Sama seperti anak muda yang menjual ginjal untuk membeli iPhone. Untuk 20,000 hingga 30,000 yuan, atau bahkan mengurangi harapan hidup lebih dari 10 tahun. Namun, bagi orang-orang di puncak piramida yang telah menguasai kekayaan top dunia, mereka bahkan akan rela merogoh kocek hingga 1 miliar bahkan miliaran rupiah untuk memperpanjang umur mereka walau hanya 1 tahun. Stella berharap bisa membeli pil ini dari Jemima. Jika ada yang salah dengan tubuh kakeknya di masa depan. Dengan pil ini, dia dapat memastikan bahwa dia dapat melewati kesulitan dengan aman. Oleh karena itu, bahkan 10 miliar dolar as tidak berarti apa-apa bagi Stella, dan di matanya. Jika dia bisa membeli pil penghematan jantung penyebar darah dengan harga ini. Ini dapat dianggap sebagai kesepakatan yang sangat bagus. Kulit kepala Jemima mati rasa. Dia tidak percaya bahwa itu hanya hadiah ulang tahun yang diberikan Charlie padanya. Dan di mata Stella, itu bernilai 10 miliar dolar as. Dia bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menciptakan kekayaan hampir 10 miliar dolar as. Dan sekarang, pil yang diberikan Charlie padanya dapat dengan mudah sepadan dengan usaha seumur hidup ayahnya. Hal ini membuat Jemima sangat terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu-ragu, lagi dan lagi, dia berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, Nona Fei, ramuan ini adalah hadiah ulang tahun dari Charlie. Aku ingin menyimpannya. Aku harap kamu bisa mengerti." Tiba-tiba, Stella bereaksi cepat, tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak masalah, ini adalah hadiah darinya, itu pasti sangat berarti bagimu." Stella tiba-tiba merasa sedikit dirugikan saat dia berbicara. Dia tahu bahwa dalam benak Charlie, dia tidak bisa lebih penting daripada Sarah dan Nanako itu. Tapi dia tidak mengerti mengapa dia bahkan tidak sepenting Jemima dalam pikiran Charlie. Dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya, kenapa? Charlie dan Jemima baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari. Kenapa Charlie begitu baik padanya? Memikirkan hal ini, dia menatap Jemima lagi. Harus kuakui Jemima memang sangat cantik. Gadis ini, yang biasanya sedikit dingin dan sangat cantik. Sepertinya lebih menyedihkan bagiku setelah menangis seperti hujan. Tapi Stella merasa dirinya tidak lebih buruk dari Jemima. Jemima melihat Stella menatapnya bingung, dan mau tak mau bertanya. "Nona Fei, kamu tidak akan marah padaku, kan?" Stella dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak, tentu saja tidak." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kotak kayu kecil di tangan Jemima. Dan menginstruksikan, Nona Liu harus menyimpan pil obat ini. Bab 4722. Stella melanjutkan, "Ini tak ternilai harganya. Cobalah untuk tidak membiarkan orang lain mengetahuinya." "Oke." Jemima mengangguk, meletakkan kotak kayu kecil itu di dekat tubuhnya. Mengingat sesuatu, dan bertanya kepada Stella dengan cepat. "Ngomong-ngomong, Nona Fei, bagaimana kamu tahu banyak hal tentang Charlie? Sepertinya kamu sangat mengenalnya." Stella tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, "Ketika saya berada di Aurosil sebelumnya, saya diam-diam menyelidiki situasinya. Ditambah beberapa alasanku sendiri, banyak hal yang diselesaikan." Jemima tidak bisa tidak mengagumi, Nona Fei benar-benar pintar. "Jika itu aku tidak akan pernah memikirkan ini."
Pintar? Stella tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya menjadi pintar. Berbicara, ekspresinya tiba-tiba membeku, seolah-olah dia ingin memahami sesuatu. Faktanya, Stella tahu bahwa Charlie sepertinya selalu menjaga jarak darinya. Dia tidak pernah mengerti mengapa sebelumnya. Dia pikir itu. Dia menggunakan nama samaran Zanfeyer untuk menipu Charlie dan membuatnya merasa tidak puas dengannya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Alasan mengapa Charlie menjaga jarak tertentu darinya mungkin karena dia pikir dia terlalu pintar. Ya, untuk seseorang dengan banyak identitas seperti Charlie. Dia pasti tidak ingin orang lain tahu terlalu banyak tentang dia. Dan karena dia terlalu pintar dan dapat mengumpulkan dan menyimpulkan rahasia tersembunyi dari berbagai petunjuk. Dia pasti akan membawa beberapa manfaat bagi Charlie tetapi juga rasa krisis. Karena itu, wajar bagi Charlie untuk menjaga jarak tertentu darinya. Ketika dia ingin memahami ini, Stella tiba-tiba merasa sedikit kesal. Orang sering mengatakan bahwa menjadi pintar disalahartikan sebagai penipu. Dan ini mungkin cara lain untuk menafsirkan kalimat ini. Pada saat ini, Stella melihat Charlie berjalan di seberang jalan. Jadi dia buru-buru berbisik kepada Jemima. "Nona Liu, Tuan Wade sudah kembali. Apa yang baru saja kita bicarakan, jangan biarkan dia tahu." Jemima mengangguk cepat. "Nona Fei, jangan khawatir, saya mengerti." Segera, Charlie berjalan kembali dengan casing ponsel yang baru dibeli. Dia tidak repot-repot duduk, jadi dia meletakkan kotak telepon di depan Jemima dan berkata, "Nona Liu, coba casing telepon ini. Saya membeli yang buram sehingga Anda tidak dapat melihat bagian belakang telepon. Retakan akan disembunyikan dengan yang ini." Setelah kuliah oleh Stella dan menemukan nilai dari pil penghematan jantung penyebar darah. Keluhan sebelumnya telah tersapu, digantikan oleh semacam gerakan sepenuh hati. Melihat Charlie membuat upaya khusus untuk pergi dan membeli casing ponsel untuknya. Jemima merasa sedikit malu, jadi dia mengangguk cepat dan berkata, "Terima kasih, Pak Wade." Charlie merasa lega saat melihat suasana hatinya menjadi sangat tenang. Dia tersenyum sedikit, dan berkata dengan nada peringatan, "Jika Anda tidak ingin mendapatkan telepon baru, maka yang terbaik adalah selalu memakai casing telepon, jika tidak maka akan tergores." "Saya kenal Pak Wade." Jemima mengangguk lagi dan lagi. Dan buru-buru melepas casing ponsel dan menutupi ponselnya yang rusak. Casing telepon pas dan sangat praktis, dan bahkan ada pola kartun di bagian belakang. Yang merupakan anak anjing kartun yang sangat lucu. Jemima sepertinya sangat menyukai casing ponsel ini. Mau tak mau dia memainkannya berulang kali di tangannya, dan suasana hatinya langsung meningkat pesat. Stella yang ada di samping melihat senyum Jemima seperti anak kecil. Dan dia tidak bisa menahan perasaan iri di hatinya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia sama sekali bukan karakter yang lembut. Mau tak mau dia berpikir dalam hatinya, "Aku mungkin tidak bisa menjadi seperti Jemima dalam hidupku. Agar Charlie mau tidak mau ingin menjagaku. Jika itu masalahnya, maka lebih baik untuk membuat diriku lebih kuat dan menemaninya dengan cara lain." Bab 4723. Charlie membeli kembali casing telepon, dan episode telepon itu dibalik. Tapi dia tidak mengerti alasan mengapa Jemima menangis karena itu. Pada saat ini, para pedagang di jalan makanan ringan menunjukkan kualitas mereka yang sangat ramah. Mengisi meja 3 orang dengan segala macam makanan ringan yang lezat. Jadi, mereka bertiga diam-diam melupakan kejadian itu dan mengobrol sambil makan. Di tengah makan, Jemima menatap Charlie dan bertanya, "T.N. Wade, kapan kamu akan kembali?" Charlie berkata dengan santai, "Besok malam, aku ingin tahu apakah ayahmu telah memecahkan masalah villa di sebelah. Jika begitu, aku bisa kembali besok setelah keluarga Paman Chen pindah." Jemima merasa sedikit kecewa, dan mau tidak mau bertanya padanya. "T.N. Wade tidak berencana untuk menghabiskan beberapa hari lagi di Hong Kong?" "Tidak." Charlie tersenyum sedikit, dan berkata, "Istri saya masih menunggu saya di Amerika Serikat. Jadi aku tidak bisa menunda terlalu lama di sini." Sejak dia menerima kenyataan bahwa Charlie punya istri, ekspresi Jemima tidak banyak berubah. Dia hanya mengangguk ringan dan bertanya, "Tuan, Wade berasal dari Amerika Serikat? Aku pikir kamu datang dari daratan." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya berada di daratan sebelumnya. Tapi istri saya pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dia berpartisipasi dalam pelatihan, jadi aku pergi bersamanya. Dan ketika pelatihan selesai, aku akan kembali ke daratan."
Jemima mengangguk, tanpa berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Stella. Nona Fei dan Tuan Wade bisa kembali bersama. Ya. Stella mengangguk dan berkata, saya akan naik pesawat kembali dengan Tuan Wade, dan kita bisa mengobrol di jalan. Jemima mengangguk sedikit, pertanyaan yang dia pikirkan telah diputuskan saat ini. Jadi dia tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, kalau begitu, saya berharap Anda melakukan perjalanan yang aman sebelumnya. Jika Anda punya waktu untuk datang ke Hong Kong di masa depan, Anda harus menghubungi saya sesegera mungkin. Charlie dan Stella secara alami setuju, tetapi dalam hatinya Charlie tahu itu. Jika dia tidak ada hubungannya di masa depan, dia seharusnya tidak datang ke Hong Kong lagi. Bagi Jemima, seorang gadis yang pengalaman hidupnya agak bergaung dengannya, Charlie sebenarnya memiliki kesan yang baik di hatinya untuknya. Namun, alam bawah sadarnya sendiri juga sangat jelas bahwa dia sekarang berhutang lebih dari satu hutang bunga persik. Sarah, Warnia, Nanako, gadis-gadis ini semua telah mengungkapkan isi hati mereka kepadanya dengan sangat jelas. Jadi baginya ketika berhadapan dengan gadis lain, dia tanpa sadar akan menjaga jarak dari mereka. Ambil Stella sebagai contoh, jika dia tidak membutuhkan bantuannya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Adapun Jemima, Charlie hanya berharap dalam hatinya bahwa dia bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Bantu dia menjaga Snack Street ini yang sangat penting baginya. Dan tinggalkan dia dengan pil blood dispersing heart saving yang bisa menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Persimpangan keduanya selama ini dan hanya itu. Setelah makan, melihat bahwa sudah jam 9 malam, Charlie berkata kepada Jemima, sudah larut, kita sudah terlalu lama di sini dan Nona Liu harus kembali untuk beristirahat lebih awal. Jemima mengangguk dan bertanya padanya dan Stella, bagaimana Tuan Wei dan Nona Fei kembali ke hotel? Apakah kamu ingin aku mengantarmu? Stella tersenyum dan berkata, saya akan mengemudi, saya akan membawa Tuan Wei kembali. Jemima mengangguk ringan, sedikit gelisah. Dia berkata kepada Charlie, T.N. Wade, aku akan istirahat di rumah besok. Jika kamu datang ke upacara pindah rumah di rumah baru Paman Chen, kamu dapat menemukanku saat itu. Oke. Charlie setuju dan berkata, kalau begitu hubungi aku besok. Kemudian, ketiganya meninggalkan jalan makanan ringan dan datang ke tempat parkir. Charlie duduk di Rolls-Royce yang dikemudikan Stella, sementara Jemima duduk di Teslanya. Bab 4724. Setelah berpamitan, Stella mengendarai mobil keluar dari tempat parkir. Namun Jemima tidak buru-buru pergi, melainkan menyalakan ponselnya. Dan memasukkan sebaris kata di mesin pencari, berapa banyak universitas di Aurose Hill. Segera, mesin pencari datang dengan daftar semua universitas di Aurose Hill disajikan. Jemima melihatnya. Di antaranya, sekolah dengan kekuatan dan reputasi terbaik adalah Aurose Hill University. Jadi, dia membuka situs resmi universitas dan menemukan halaman penerimaan universitas di situs web resmi. Dia dengan hati-hati membaca halaman tingkat kedua kata demi kata. Dan akhirnya menemukan kategori penerimaan yang sangat cocok untuknya. Kategori ini disebut rencana pengenalan bakat tingkat tinggi. Di antaranya, ada dua macam skema pengenalan bakat. Yang pertama adalah memperkenalkan cendekiawan terkenal yang menikmati reputasi tertentu di seluruh dunia. Di antara mereka, persyaratannya sangat tinggi. Dan Jemima yang belum lulus PhD, tidak memenuhi aturan. Namun, tipe kedua dari rencana pengenalan bakat muda yang luar biasa segera mengejutkannya. Dalam rencana pengenalan talenta muda yang luar biasa, syarat utamanya adalah memiliki gelar doktor dari universitas ternama di dalam dan luar negeri. Dan pada saat yang sama, untuk memperoleh prestasi akademik tertentu di bidang profesional mereka. Jemima akan memasuki musim kelulusan. Paling lama setengah bulan. Dia akan dapat menyelesaikan pertahanan terakhir dan berhasil mendapatkan gelar doktor. Meskipun dia belajar bahasa Cina, tidak banyak penelitian ilmiah. Tetapi orang Cina juga memiliki banyak akademisi di bidang humaniora. Dan dia juga kebetulan telah memperoleh beberapa prestasi akademik yang berwibawa. Oleh karena itu, dengan kondisinya, persyaratan rencana pengenalan talenta muda yang unggul telah terpenuhi sepenuhnya. Jadi, dia menuliskan alamat email aplikasi dari rencana pengenalan tanpa ragu-ragu. Ketika dia siap untuk pulang, dia segera mengisi bahan aplikasi untuk melihat apakah dia bisa memenangkan tempat. Jika memungkinkan, setelah lulus dengan gelar doktor, dia bisa langsung kuliah di Aurose Hill University untuk bekerja.
Dan dia sudah belajar dari percakapan dengan Stella barusan bahwa kota tempat Charlie tinggal, di daratan, adalah Aurose Hill. Jadi, dengan cara ini, dia bisa tinggal di kota yang sama dengan Charlie di masa depan. Memikirkan hal ini, seluruh mentalitasnya tiba-tiba menjadi cerah dalam sekejap. Dan suasana hatinya juga meningkat pesat. Dia berencana untuk tidak memberitahu siapapun tentang keputusan ini untuk saat ini. Terutama untuk tidak membiarkan Charlie tahu. Cobalah untuk mendapatkan pemberitahuan penerimaan dari Universitas Aurose Hill dengan lancar. Dan kemudian terbang ke Aurose Hill tanpa ragu untuk mengejutkan Charlie. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia sudah menikah. Tapi sekarang dia hanya ingin memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengannya. Dan solusi terbaik, untuk saat ini, adalah bekerja di Aurose Hill. Setelah mengambil keputusan, dia pulang dengan suasana hati yang baik. Pada saat yang sama, Stella berkata kepada Charlie saat mengemudikan mobil. T.N. Wade, apakah Anda memiliki masalah yang belum terselesaikan di Hong Kong kali ini? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, selama keluarga Paman Chen bergerak dengan lancar. Dan saya bisa menganggapnya sukses, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Stella bertanya kepadanya, apakah Anda tidak akan berkomunikasi dengan Tuan Chen tentang hal berikutnya? Kamu telah bekerja sangat keras untuk membantunya, dan kamu harus berharap dia dapat digunakan olehmu di masa depan. Benar? Charlie berkata dengan senyum tipis, aku memang berpikir begitu sebelumnya. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Paman Chen telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Dan ada terlalu banyak penyesalan dalam hidupnya. Setelah akhirnya kembali, dia harus dipersatukan kembali dengan keluarganya. Adapun masa depannya, mari kita ikuti arus. Bab 4725. Pada saat ini, rumah tua keluarga Chen. Sham Sui Po adalah sebuah lingkungan di Hong Kong. Ini adalah rumah tua. Hanya ada lebih dari 30 meter persegi ruang yang dapat digunakan. Memiliki rumah seluas lebih dari 30 meter persegi sudah lebih dari yang mampu dimiliki banyak orang di Hong Kong, di mana setiap inci tanah sangat berharga. Bukan hal yang aneh bagi keluarga yang terdiri dari 5 atau bahkan 8 orang untuk menjejalkan ke dalam kamar peti mati dengan luas kurang dari 10 meter persegi di Kowon Wallet City saat itu. Sebagai perbandingan, rumah keluarga Chen di Sham Sui Po dianggap lolos dari predikat kumuh. Hogan dibesarkan di sini sebagai seorang anak. Keluarga itu kemudian pindah ke pusat kota Hong Kong yang ramai setelah ayahnya menghasilkan banyak uang dengan membuat angsa panggang. Hogan kemudian menjadi manajer profesional terkenal di Hong Kong, membantu Gerard menghasilkan banyak uang, serta menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri. Keluarga Hogan kaya ketika dia meninggalkan Hong Kong, tetapi karena dia menyinggung Gerard, seluruh keluarga terlibat. Sulit bagi adik-adiknya untuk mencari pekerjaan, dan bahkan cinta, pernikahan, interaksi sosial secara umum sangat terpengaruh. Bisnis keluarga termasuk toko angsa panggang juga anjlok. Dahulu kala, untuk menafkahi adik-adiknya untuk belajar, serta untuk merawat orang tuanya dan memelihara keluarga. Rumah bertingkat keluarga Chen telah lama dijual. Untungnya, ayah tua Hogan sangat bernostalgia. Bahkan setelah dia berkembang, dia tidak menjual Sham Sui Po. Dengan demikian rumah tua itu dijual, sehingga keluarga itu akhirnya memiliki tempat tinggal. Dua adik perempuan Hogan, tanpa kecuali, menikah dengan pekerja migran di Hong Kong. Alasan untuk ini adalah bahwa orang-orang lokal di Hong Kong tahu bahwa saudara mereka telah menyinggung Gerard, jadi tidak ada yang berani menikah dengannya. Dan adik Hogan, Azur, masih beruntung. Pacarnya yang telah dia cintai selama bertahun-tahun selalu bersamanya. Saat ini, rumah tua ini dihuni oleh keluarga Azur yang terdiri dari 3 orang dan wanita tua itu. Meski sudah sangat ramai, Azur tetap memisahkan ruangan terpisah untuk ibu tua itu. Dan juga memasang AC jendela untuk ibu tua, sehingga dia bisa memiliki tempat tinggal yang bagus. Namun, ketika Hogan tiba-tiba kembali, rumah sempit itu tiba-tiba terbentang. Setelah keluarga kembali ke sini setelah mengunjungi makam Pastor Chen, wanita tua itu berkata kepada Hogan dengan sedikit malu. Hogan, rumahnya terlalu ramai, kamu akan menginap di hotel sebelah malam ini. Hotel ini dibuka oleh teman bermain masa kecilmu, Paman Liang. Hogan dari keluargaku, dia sering datang untuk membantu di rumah selama bertahun-tahun, dan sering menanyakan kabarmu. Kamu harus tinggal di sana selama 1 malam dulu. Besok, ibu akan meminta Azur untuk membeli ranjang susun dan mengganti ranjang di kamar ibu. Kalau begitu kamu akan tinggal di kamar yang sama dengan ibu. Hogan berkata dengan tergesa-gesa, Bu,
Anda tidak perlu khawatir, beberapa hari ini saya akan menemani Anda di siang hari. Tinggallah di hotel pada malam hari, dan setelah beberapa hari ini, aku akan pergi bekerja. Wanita tua itu berkata dengan sedih, kamu akhirnya kembali ke rumah setelah bertahun-tahun. Jangan khawatir tentang bekerja segera, istirahat yang baik dulu. Hogan menjelaskan, Bu, Tuan Muda Wei telah banyak membantu saya, sementara saya masih memiliki sedikit lagi. Dengan kekuatanku yang sedikit, selama dia tidak menyukainya, aku berencana untuk bekerja untuknya di masa depan. Sebagian besar bisnisnya ada di daratan, dan jika dia membutuhkan saya mungkin pergi bekerja di daratan. Setelah berbicara, Hogan mengeluarkan dari tas jinjingnya sekitar $30,000 as tunai dan menyerahkannya kepada adiknya Azur. Dia berkata, Azu, aku belum menabung banyak uang selama ini. Saya membawa kembali deposit dolar as, Anda menyimpan uang ini untuk mensubsidi keluarga. Azur dengan cepat menolak, Kakak, ini uang hasil jeripayahmu sendiri, bagaimana aku bisa mengumpulkannya? Selain itu, penghasilan saya sangat stabil sekarang, dan ibu sudah pulih. Sekarang, tidak perlu biaya pengobatan yang tinggi di masa depan, kamu dapat menyimpan uang ini untuk dirimu sendiri,